Gadis ini sedang mengunyah telur ayam. Tiba-tiba seorang pria dengan rambut keriting di depannya memukul dengan tiba-tiba. Segera membuatnya ketakutan hingga hampir menangis. Tetapi seorang gadis pemalu seperti itu memiliki kekuatan luar biasa yang bertentangan. Jika dia benar-benar bertarung, seseorang seperti pria berambut keriting ini, dia bisa mengalahkan 10 orang. 10 tahun yang lalu, sebuah perusahaan telah menciptakan kelompok anak-anak dengan kekuatan luar biasa. Gadis itu adalah yang terkuat di antara mereka. Orang eksperimen menembaknya dengan panah. Dia dibutakan mata, dan bisa menghentikan panah. Orang eksperimen melepas anjing untuk menggigitnya. Dia membunuh semua anjing dengan tongkatnya. Tetapi gadis itu semakin kuat. Para pimpinan tingkat tinggi perusahaan semakin takut. Mereka takut mereka tidak akan bisa mengendalikannya. Jadi mereka memerintahkan seorang dokter wanita untuk membunuh mereka semua. Bunuh semua anak-anak ini. Hari itu, hanya gadis itu yang berhasil melarikan diri. Selain itu, dokter wanita itu juga menyembunyikan beberapa anak secara rahasia. Pagi-pagi, seorang petani tanpa sengaja menemukan seorang gadis yang pingsan. Karena gadis itu kehilangan ingatannya dan tidak memiliki tempat tinggal, pasangan petani itu mengadopsi gadis itu dan memberinya nama Jayun. 10 tahun berlalu dalam sekejap. Jayun telah tumbuh cantik seperti bunga. Pergi ke toko untuk membeli makanan. Tanpa mengeluarkan sepeser pun, anak baik toko itu mengisi truknya penuh. Menghadapi kemarahan ayahnya, dia tetap merasa dia benar. Nakal, kamu hanya menginginkan tubuhnya. Anak nakal ini, Jayun sangat memahami situasinya. Dia berjanji akan membantu ayahnya merawat peternakan ketika dia punya waktu. Tetapi baru-baru ini, harga daging sapi terus turun. Sebuah keluarga mencari nafkah dari beternak hewan ternak. Hidup mereka sangat sulit, tetapi saat ini, ibu angkatnya menderita penyakit Alzheimer, dan mereka membutuhkan uang dengan cepat. Hari ini sahabat Jayun, Myung-hee, membawanya ke pertunjukan bakat. Dengan hadiah hingga 500 juta won, Jayun setuju untuk mencobanya, sehingga dia ikut audisi. Hasilnya, berkat suaranya yang luar biasa, dan atraksi levitasi, dia meraih skor tertinggi. Tetapi ini juga mengakibatkan bencana, sehingga dokter wanita mengenalinya. Masalah datang dengan cepat. Di kereta, seorang pria berambut keriting menyatakan bahwa dia mengenal Jayun. Setelah Jayun mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya, dia langsung mencubit telinganya, sehingga membuat Jayun ketakutan hingga hampir menangis. Temannya sangat marah, dan mulai berkata-kata kasar, baru berhasil mengusirnya. Pria berambut keriting itu pergi, tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria parubaya. Dia langsung mengubah ekspresinya, berbalik dan berkata, sialan, orang gemuk ini. Pria parubaya itu terkejut. Kamu bicara tentang siapa? Gemuk? Kamu mencari masalah, ya? Coba sentuh aku. Tetapi pria berambut keriting itu tidak hanya bisa ditangkap dengan mudah. Ia juga dengan mudah memecahkan pergelangan tangan pria parubaya itu. Pria parubaya itu berteriak kesakitan. Pria berambut keriting itu langsung menutup mulutnya lagi, dan menekannya ke dinding, membunuhnya di tempat itu. Kemudian dia mengangkat mayat dengan satu tangan, membuka pintu mobil, dan membuangnya seperti tidak ada yang terjadi. Jelas pria berambut keriting ini juga memiliki kekuatan luar biasa. Ia adalah salah satu anak yang ditinggalkan oleh dokter wanita 10 tahun yang lalu. Jayun terus berpartisipasi dalam kompetisi, dan sekali lagi mendapatkan peringkat lebih tinggi. Tetapi setelah itu berakhir, tiba-tiba dia merasakan sakit kepala. Dan ini bukan kali pertama dia mengalami sakit kepala. Dia pergi diam-diam untuk berkonsultasi dengan dokter. Dokter mengatakan bahwa dia hanya bisa hidup beberapa bulan lagi. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan transplantasi sumsum tulang dari orang tua kandungnya. Tapi dia bahkan tidak tahu siapa orang tua kandungnya. Pada saat kembali ke rumah, sebuah kelompok pria berpakaian seragam menghadang mereka. Pria bertato ingin membawa Jayun untuk pertukaran. Hanya dalam beberapa detik, melihat bahwa Jayun tidak setuju, dia langsung memerintahkan bawahannya untuk menahan mereka. Untungnya, temannya segera menangkap taksi, dan membawa Jayun naik taksi. Awalnya, mereka merasa aman. Tetapi tengah malam, kelompok pria berjas kembali masuk ke dalam rumah. Gadis ini baru saja pergi, dan pistol diarahkan ke kepalanya. Temannya yang lain telah ditangkap, dan ketakutan, Jayun menangis dan berkata, kalian salah orang, bukan saya. Tetapi pria bertato itu berkata, ku hampir mati di tanganmu. Bagaimana bisa salah mengenal orang? Baru saja bicara, seorang bawahan telah bertindak, mengeluarkan pisau. Teman dekat segera berdarah. Jayun sangat marah, langsung memukul arteri. Tanpa menunggu reaksi pria berbekas wajah, sudah marah dan memukulnya di wajah. Kemudian mendorongnya ke tembok. Bukan aku. Sebuah tamparan. Bukan aku. Lagi. Sebuah tamparan. Seorang adik datang mencari mati. Jayun bahkan tidak mau berbalik. Satu tembakan mengakhiri hidupnya, dan menempelkan pistolnya di dagu pria berbekas wajah.
terus berbicara. Mengapa kalian memaksaku? Bukan aku. Dan dagu pria berbekas wajah sudah pecah sejak lama. Setengah hari baru bicara satu kata. Bukan salahmu sekarang, bagaimana caranya? Jayun tidak ingin sia-sia. Langsung menembaknya pergi. Tiba-tiba Jayun seperti tersadar kembali. Kemudian turunkan senjata dari tangan. Lihat teman dekatku. Tapi teman dekat seperti bertemu setan. Terus mundur. Pria berambut keriting muncul lagi. Tepuk tangan. Seorang wanita berpakaian hitam mengikuti. Wanita berpakaian hitam membawa mayat. Wajahnya sangat menantang. Jayun masih belum sadar. Siapa sebenarnya mereka? Mengapa harus begini padaku? Dan pria berambut keriting masih berpikir dia berpura-pura. Dan bertanya kepada teman dekatnya. Tidak, apakah dia aneh bagimu? Dia biasanya bukan petani. Dia bahkan bermain-main denganmu. Pernahkah kamu melihatnya belajar? Tetapi setiap kali dia bisa mendapatkan peringkat 1. Bicara setengah hari. Jayun masih mengatakan dia tidak ingat. Pria berambut keriting tidak berdaya. Baiklah. Ikutlah bersama kami perjalanan. Jika tidak, akan membunuh orang tua dan teman dekatnya. Jayun tidak memiliki pilihan lain. Hanya bisa naik mobil mereka. Lalu dibawa ke laboratorium saat kecil. Terikat pada kursi. Di balik kaca, dokter wanita yang sudah lama tidak terlihat muncul. Pertama, dokter perempuan meminta stafnya untuk memberikan suntikan kecil kepadanya. Membantunya mengembalikan ingatannya. Dan ketika ingatannya kembali, Jayun segera merasa sakit kepala. Dokter perempuan menjelaskan, ini karena penggunaan otak berlebihan. Mengapa manusia hanya dapat menggunakan sebagian kecil otak mereka? Ada alasannya. Jika tidak, hanya ada jalan menuju kematian. Melihat Jayun hampir pingsan karena sakit, dokter perempuan meminta stafnya untuk memberikan suntikan obat khusus lagi. Mata Jayun bercahaya seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Dokter perempuan melanjutkan, lakukan hal itu. Bagaimana dia menggunakan kekuatan super? Kondisinya juga tidak akan memburuk. Tetapi obat ini hanya bertahan 1 bulan. 1 bulan kemudian, jika tidak disuntik, kondisinya akan semakin buruk. Jika kamu ingin menyembuhkan penyakit ini dari akarnya, hanya dengan melakukan transplantasi sumsum tulang dari orang tua kandung. Jelas bahwa dokter perempuan ingin memanfaatkan obat ini untuk mengendalikan dia. Tapi Jayun berkata, aku tahu pasti ada cara. Dokter perempuan bingung, mungkin sudah benar ini. Tiba-tiba, tatapan Jayun. Seketika, semua perangkat elektronik meledak. Pengawal menutup telinganya. Jayun berhasil melarikan diri. Kembali lagi. Jayun melayang di depannya, meninju wajahnya ke dinding. Pengawal itu mengalami patah tengkorak. Tidak bisa berhenti bergerak. Jayun mengangkat kakinya, langsung memasukkannya ke dalam mimpi ribuan. Kemudian mengambil pistolnya, menembakkan 4 peluru ke kaca. Tapi kaca ini sangat kuat. Peluru sama sekali bukan lawan. Dokter perempuan langsung merasa tidak dapat melawan. Langsung memerintahkan bawahannya untuk menyuntikkan gas beracun. Tapi Jayun memandang rendah, menghilang dalam asap. Sangat cepat. Dokter perempuan menyesal, memerintahkan untuk mematikan gas beracun. Tapi saat asap hilang, Jayun telah menghilang dan tidak terlihat. Dan ada lubang di langit-langit. Tiba-tiba ada suara keras di atas kepala. Beberapa peluru langsung ditembakkan, membunuh 2 pria itu di tempat. Dokter perempuan sangat ketakutan. Jayun muncul seperti manusia laba-laba di belakangnya. Dia langsung mengakui, saya tidak kehilangan ingatan sama sekali. Saya pintar seperti itu. Bagaimana mungkin saya kehilangan ingatan? Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ini, saya selalu mencari Anda, tetapi Anda sangat sulit ditemukan. Dan jaringan saya tidak bisa bertahan lama. Jadi itulah mengapa saya memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi bakat ini. Agar orang-orang datang mencari saya. Dokter perempuan tampak bodoh, tapi dia tertawa keras. Jayun menghantam lututnya, membujuknya untuk memberikan obat yang tersisa. Pria berambut keriting membawa semua orang ke klinik. Sekali lagi diserang secara tiba-tiba. Di sana, ada kekuatan lain dari perusahaan datang ke sini untuk merebut Jayun. Pemimpinnya adalah Marhoy, adalah seorang anak buah dari pria berambut keriting. Membuka pintu besi, melemparkannya dengan 1 tangan. Dia langsung jatuh di tempat, menangis dan memanggil ibunya. Pria berambut keriting tersenyum. Saya pergi terlebih dahulu. Biarkan 2 adikku bermain dengan mereka. Kedua adik itu melayang ke langit, dan mereka mendarat dengan susah payah. 1 pukulan, 1 tewas, dan 2 lainnya tewas. Pada dasarnya, tidak memberi kesempatan pada lawan. Tapi mereka juga bukan tak tertembak. Chow menembak tepat ke kepala. 1 orang sudah berhasil diatasi. Yang lain segera diatasi juga. Orang-orang ini berjalan gila menembak. Tiba-tiba, seorang gadis berpakaian hitam datang dari belakang. Siapa yang ingin kepala saya? Gadis berpakaian hitam itu pergi lagi. Tapi masih ada yang menembak. Coba lihat seberapa kerasnya dia.
Apakah kamu mengeluh saya mati terlalu lambat? Gadis berpakaian hitam langsung menyelesaikan dia. Jayun sedang berjalan, tiba-tiba dipukul hingga terlempar. Pria itu juga tidak apa-apa, hanya agak tidak berguna. Orang yang datang adalah pria berambut keriting. Begitu bertemu, mereka langsung bertukar pekerjaan yang singkat. Jayun bergerak cepat dan terbang ke belakang, menggenggam leher dan memukulnya langsung ke jendela. Tunggu saja, saya akan menunjukkan kepadamu. Mengapa masih ingin melawan? Pria berambut keriting itu bangkit dan meraih paha Jayun, melemparkannya, lalu mulai memukul dengan liar. Tapi 360 pukulan, semuanya gagal, bahkan dinding juga hampir menangis. Jayun menggenggam rambutnya, tangan kirinya melemparkannya ke pintu besi. Pria berambut keriting ingin membalas dendam. Jayun segera menjatuhkannya kembali. Dia memberikan tamparan. Tidak puas bukan? 2 tamparan lagi. Mereka berdua terus bertarung. Pria berambut keriting itu terlalu lemah. Sangat cepat dia muntah darah. Melihat Jayun yang sangat tenang, dia sangat marah sekali. Ingin menggunakan jurus khusus. Tertendang lagi. Jika dinding ini lebih keras, mungkin dia akan terjebak di sana. Tidak dapat dihapus. Jayun menggunakan pikiran untuk mengambil senjata. Menembak seorang wanita dokter dengan 1 tembakan. Melarikan diri tidak mungkin. Kemudian dia dengan gila menembak seorang pria berambut keriting. Dia terbang di atas tembok setelah beberapa saat. Pindahkan lemari es penahan di depannya. Saat-saat Jayun menggerakkan lemari es, dia telah ditembakkan. Jayun menangkis peluru dengan 1 tangan. Tangannya melemparkan dia keluar. Pria berambut keriting itu berdarah di tanah. Telapak tangan Jayun juga segera pulih. Kemampuan ini disebut ahli oleh manusia serigala. Jayun menekan dada pria berambut keriting itu. Ia ingin menembak. Dia ditembakkan terlebih dahulu. Itu Merhoy. Dokter wanita sangat senang. Bunuh 2 monster ini. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia dicabut rambutnya. Orang yang datang adalah seorang gadis berpakaian hitam. Ia mengeluarkan pisau, menempelkan pisau di lehernya. Ketika dia akan menyerang, dia ditembak. Dokter wanita tiba-tiba kembali gembira, melanjutkan keributan. Tapi kali ini belum selesai bicara. Dia ditembak 2 kali dan mati di tempat. Dia sibuk ingin mati, dan dia masih banyak bicara. Dia kembali, dia ingin menyerang. Gadis berpakaian hitam itu bangkit kembali. Merhoy terus menembak ke arahnya. Semua tidak bisa membunuh. Sebaliknya, dia ditembak dan luka pada pergelangan tangannya. Gadis berpakaian hitam menusukkan pisau ke telapak tangan Merhoy, memaksa ke wajah. Merhoy dengan cepat menendangnya ke bawah, meraih rambutnya dan berkelahi, kemudian mengambilnya dan melemparkannya. Sekarang akhirnya dia bisa tenang menyerang. Tapi Jayun menghilang. Ternyata dia lari ke belakang. Merhoy kembali menyerang, tapi dia dengan lembut menghalangi. Kemudian dengan mudah memutar lengan Merhoy. Dia segera jatuh ke tanah. Kaki Jayun juga berada di dekat, hampir saja menginjakkan Merhoy. Merhoy berjuang, berusaha keras menekan leher Jayun. Tapi dia hanya memutar dengan lembut. Dia telah mematahkan lengan Merhoy. Kemudian dia menendang, menahan kepala dan memutarnya, langsung mengirim Merhoy pergi. Gadis berpakaian hitam bangkit lagi, berteriak dan menusukkan pisau ke leher Jayun. Tapi sekaligus juga digenggam wajahnya. Jayun menggunakan kekuatannya untuk mencekik, langsung mencekiknya menjadi kepala bunga. Di belakang, pria berambut keriting itu mengarahkan pistolnya ke kepala Jayun. Tapi dia tidak bisa menembak, karena dia telah menggunakan pikirannya untuk mengendalikan dia. Jayun mengeluarkan pisau dari pinggangnya, memberinya 1 tikaman. Pria berambut keriting menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan lengannya, dan dengan mudah direbut kembali. Jayun secara langsung mematahkan lengannya, kemudian menusukkan 1 tusukan keras. 1 tusukan ini, pria berambut keriting itu telah benar-benar lelah. Jayun perlahan-lahan mengangkat senjatanya. 1 tembakan mengakhiri hidupnya, kemudian mengambil sisa obat, meninggalkan tempat ini. Dia mencari ibu dan ayahnya terlebih dahulu, dan meninggalkan 4 jarum suntik untuk ayahnya, karena obat ini juga dapat mengobati penyakit Alzheimer ibunya. Sementara itu, dirinya hanya menyimpan 2 jarum suntik, kemudian mencari teman dekat dan mengucapkan selamat tinggal. 3 bulan kemudian, Jayun menemukan saudara kembarnya yang perempuan dari dokter tersebut. Meskipun dia memiliki obat khusus, tetapi dia masih ingin mengobati sampai sembuh. Dan saudara perempuan dari dokter tersebut mengetahui keberadaan ibunya. Tetapi orang ini tidak mudah ditaklukkan. Di sampingnya ada seorang gadis. Melihat dari tatapannya, jelas bahwa ia adalah seseorang yang tak bisa diremehkan. Jelas bahwa kisah ini akan berlanjut. Film ini dirilis pada tahun 2018. Versi X-Men dari Korea. Kekuatan super ini jelas adalah mutan. Pertempuran di paruh kedua sangat menarik. Bagi yang suka film aksi, jangan lewatkan. Akhirnya, terima kasih dan sampai jumpa lagi.